Bapak dan Ibu, masih semangat untuk acara selanjutnya? Kita masih punya satu diskusi panel. Acara diskusi panel ini mengenai The Next Decade Sales Marketing Indonesia yang akan dibawakan oleh beberapa moderator kami. Kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung dengan hormat kepada Bapak Theo Gasali, Sales Marketing Director dari PT 2 Kelinci. Tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Kemudian kepada Bapak Ruli Tobing, Managing Director dari PT SNS. Bapak Ruli Tobing, Managing Director dari PT SNS. Ya, silakan Pak. Kemudian Bapak Sumardi Wijaya, CEO Victoria Care Indonesia Tbk, dan Bapak Haryo Ardito, Digital Marketing Consultant selaku moderator sesi diskusi panel hari ini. Bapak Haryo, kami persilahkan saya persilahkan kepada Bapak Haryo untuk memimpin jalannya acara diskusi panel pada hari ini. Ya, baik, terima kasih. Semangat pagi. Kok lemes begitu? Semangat pagi. Apa kabar? Oke, coba tengok kiri kanan, coba salamin dulu kiri kanan, barangkali ada yang belum kenal ya. Nah, ya, baik Bapak Ibu, sesi yang luar biasa. Untuk kali ini ada 4 kata kunci ya. Kata kunci pertama adalah decade ya, 1 dekade ke depan. Kata kunci kedua adalah sales force ya, kata kunci ketiga adalah distribution, dan kata kunci keempat adalah marketing. Baik, sudah ada bapak-bapak yang luar biasa keren di sini. Ada Pak Theo Gasali yang sudah tidak asing lagi ya, dari 2 Kelinci, Sales Marketing Director di 2 Kelinci. Kemudian Bapak Ruli Tobing. Bapak Ruli Tobing kenal saya nggak Pak? Kenal Pak. Ya. Oke, Bapak Ruli Tobing dulu saya pernah di company-nya Pak Ruli Tobing ya, Managing Director PT Sinar Niaga Sejahtera Garuda Food Group. Dan kemudian Bapak Sumardi Wijaya, Chief Operation Officer untuk Victoria Care Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk mereka bertiga. Baik, giliran pertama untuk Bapak Theo Gasali dulu ya. Oke, kata kuncinya adalah Ultimate Sales Force in the next decade. Silakan Pak Theo Gasali. Oke, terima kasih Pak Haryo. Selamat siang Bapak Ibu semua yang hadir. Mungkin kalau saya bicara sales next decade, mungkin nggak lepas daripada kegiatan secara menyeluruh, marketing secara total. Karena tadi saya tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh Pak Yongki. Ternyata situasinya sejalan sekali dengan apa yang kami alami. Kebetulan saya produk masa lampau, zaman kolonial. Merasa beruntung mengalami 2 masa. Ya. Satu adalah sellers market, di mana dulu bikin barang aja anytime kita bisa jual dengan mudah karena raknya masih kosong, itemnya masih sedikit ya. Ya, trading term jarang deh, trading term ya. Mana Pak Giri, ya. Tetapi zaman sekarang boleh dibilang tadi Pak Yogi sudah sebut buyer's market ya. Pada saat buyer's market barang begitu banyak ya, item begitu banyak, rak-rak makin berkurang ya, konsumen mudah untuk memilih. Sangat loyalitas boleh dibilang relatif perlu dipertanyakan ya, karena kita harus hadir di depan konsumen, di hadapan konsumen dengan begitu cepat, cepat dan dekat. Nah, jadi dalam situasi kemarin saya kebetulan di snack 2 Kelinci, jadi pasar snack cukup baik ya, baik sebelum pandemi. Dalam situasi pandemi itu masih bertumbuh, dan setelah pandemi. Kenapa? Walaupun ya makanan steak boleh dibilang loyalitasnya ada, walaupun betul-betul tidak seperti Anda membeli susu, seperti Anda mungkin mengisap rokok ya, atau produk-produk obat-obatan ya. Tetapi produk snack ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman kebersamaan para konsumennya. Jadi
saya katakan pada saat orang tidak boleh ke mall, nggak boleh ke mall zaman pandemi, semua pada ngemil, ya nggak ya? Jadi mereka terbutuh dalam segala situasi. Nah, kenapa saya kaitkan dengan marketing sedikit tadi, bahwa pertama kita harus tahu dulu siapa konsumen kita, apa keinginannya, apa fungsi contoh snack, ya, apakah sebagai sosial, sebagai teman, atau sebagai mood booster, dan kemudian di mana dia membeli. Pada saat kita tahu di mana dia membeli, mulai kita menyusun strateginya, bagaimana kita memenuhinya, kan? Nah, ternyata snack ini macam-macam. Ya, dia sebagai teman yang tidak bisa menunggu lagi, sudah ingin makan snack, masa mesti nunggu 1 hari dikirim. Artinya dia harus dapat sesegera mungkin di toko-toko terdekat. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan perangkatnya, yaitu channel manajemennya, ya, produk apa yang ada di channel itu, ya, terus kemudian karakter channel itu apa, sebagai untuk top up buying kah, atau untuk mandi shopping kah, atau untuk belanja di luar rumah kah. Nah, sehingga kita harus menempatkan produk-produk yang tepat, dan tentunya kita juga harus memiliki sales force yang tepat. Saya katakan ada 3 S sebetulnya. 1, S pertama adalah sales force. Apa itu sales force yang tepat? Toko-toko itu seperti Pak Yogi bilang tidak akan hilang. Yang online tetap ada sesuai dengan kebutuhannya, tapi yang offline sangat dibutuhkan untuk terutama snack, ya, sales force yang disiplin, sales force yang dikenal, ya, untuk mengembangkan barang baru dan mengoptimalkan barang lama, karena sales force biasanya barang-barang lama aja. Oke, yang kedua adalah sistem. Digitalisasi tidak bisa dipungkiri, ya, untuk akurasi data dan speed, ya, itu tidak bisa dihilangkan, ya. Dan ketiga adalah support, ya. Support apa? Untuk barang itu harus ada dan kelihatan, ya, available, visible. Dan satu lagi promo yang bagaimana? Promo zaman sekarang tidak hanya kita bilang, Pak, kalau zaman dulu ada bonus 10/1, ya. Sekarang udah nggak bisa, kita harus melakukan promo true yang kita promoin kepada pelanggannya. Kalau di wholesale kita kepada retailnya, kalau di retail kepada konsumennya. Jadi sekarang tidak seperti zaman dulu, sehingga promonya pun harus promo true, bukan promo to, ya. Nah, pada saat itulah baru program-program kita akan efisien. Assessment kita menurut saya harus punya 3 tools tadi yang harus dicapai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Bapak Ibu, siapkan pertanyaan Anda. Nanti setiap kali Anda mengajukan pertanyaan, tolong disebutkan pertanyaannya apa, ditujukan kepada Bapak siapa, ya, Bapak Ibu. Baik, untuk berikutnya akan disampaikan oleh Pak Ruli Tobing sebagai Managing Director di PT SNS. Kata kuncinya adalah Distribution Grand Strategy in the Next Decade. Silakan Pak Ruli Tobing. Terima kasih Pak Aryo. Oke, makasih Pak Aryo. Terima kasih, selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Kalau yang namanya distributor selalu ngomonginnya selamat pagi terus, gitu, karena supaya semangatnya selalu semangat pagi, gitu ya. Nah, kami dari SNS sebagai distributor produk Garuda Food berteman dengan produknya Pak Theo tentunya. Kalau di market kacang bersebelahan selalu ya Pak, gitu ya. Ici Garuda Food saling membantu. Tapi seru yang ada di market. Anyway, kalau melihat grand strategi 10 tahun ke depan, tentunya kalau berkaca balik ke 10 tahun ke belakang 2013, kita melihat 2003 seperti apa. Seperti itu. Nah, itu bisa juga kita menjadi refleksi 10 tahun ke depan seperti apa. Dari sisi channel, landscape, kemudian geografi, Indonesia nggak banyak berubah sebenarnya. Hanya yang lebih kepada shiftingnya kemana? Channel MT, channel GT, gitu ya. Shifting at the end of the day, contribution wise nggak banyak berbeda. Gitu. Tapi yang kita melihat nanti di mana trafficnya ada, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi channel, setelah itu dari sisi geografi. Kalau kita melihat beberapa tahun terakhir pergerakannya outer island, biasanya kan kalau distributor lebih senang ada di Jawa, gitu ya, karena density-nya tinggi, kemudian coverage potensial dan juga toko-tokonya lebih banyak. Tapi kalau ngomongin sekarang, justru malah pertumbuhan yang lebih accelerated itu ada di outer island, Sumatera dan juga eastern of Indonesia. Nah, trikinya adalah di daerah-daerah tersebut cost to serve-nya lumayan, gitu ya. Jadi pilihannya adalah bagaimana mempunyai point of distribution di tempat yang tepat dan juga optimal sehingga kita bisa menjangkau toko-toko atau outlet-outlet yang ada di outer island tersebut.
Yang namanya distributor tentu tadi Pak Theo bicara tentang bagaimana marketing menjangkau consumer. Kalau di distributor kan ngomonginnya bagaimana kita menjangkau trade. Di Nielsen dibaca ada 3,5 juta toko yang ada di seluruh Indonesia, baik itu GT maupun MT. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan coverage yang ada. Tapi kembali lagi bicara tentang operating cost distributor tentunya terbatas dengan margin yang diberikan oleh prinsipal itu sendiri. Sehingga kuncinya kalau di distributor strateginya adalah bagaimana kita tetap memaksimalkan coverage, baik itu melalui direct outlet, toko-toko yang kita kunjungin, agen, retail dan yang lain-lainnya, tapi juga memaksimalkan atau mengoptimalkan cost yang kita punya. Cost itu kan kalau di distributor ada beberapa pilar ya. Ngomongin sales cost, salesman, kita bayar salesman, kemudian transport, logistik, dan yang terakhir general and administration. Jadi 4 pilar cost itu yang harus kita jaga untuk bisa benar-benar memaksimalkan coverage yang ada. Kembali lagi kalau ngomongin distribution, kita tetap punya toko-toko yang kita kunjungin secara langsung, tapi juga bagaimana kita bisa memaksimalkan jangkauan kita ke toko-toko yang tidak langsung atau melalui agen yang ada di Indonesia. So that's the key gitu. Jadi kalau melihat 10 tahun ke depan, perubahannya nggak banyak. Beberapa tahun terakhir kita juga melihat banyak sekali ditawarkan e-commerce distributor gitu ya, atau e-distributor, e-logistik. Tetap memperkaya apa yang menjadi strategi yang ada di distribusi, hanya belum bisa menggantikan physical distribution yang kita punya. Karena at the end of the day, kita ngeliat market di Indonesia, apalagi yang ngomongin general trade, relationship is the key, execution is the key. Jadi physical presence itu mesti tetap ada, dan itu yang kita juga pastikan untuk tetap perkuat supaya eksekusi kita di market bisa bersampingan dengan produknya Pak Theo. Itu aja. Ya, itu dulu. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Rudi Toring. Ya. Baik, akan lengkap setelah sales force, setelah distribution, akan dilengkapi dengan marketing, impactful marketing for the next decade oleh Pak Sumardi Wijaya, COO Victoria Care. Silakan Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Yongki yang juga sudah undang kami. Jujur, tadi yang diceritakan oleh Pak Yongki mengenai kita kilas 2013, kami bersama dengan owner kami membuat satu terobosan baru. Sebetulnya produk kami mungkin kalau kita bicara dengar ya, PT Victoria Care Indonesia dulu waktu awal berdirinya banyak orang nggak kenal. Mereka banyak salah-salah, ini masih grupnya Bank Victoria gitu kan. Ini masih bareng dengan Victoria Secret, kami nggak ada hubungan sama sekali dengan mereka gitu. Jadi kami membangun perusahaan dengan nama PT Victoria Care Indonesia, banyak orang nggak kenal. Pelan-pelan kami berpikir, betul kami tidak memungkiri ya, bahwa produk yang kami jual harus ada satu yang ada nilai tambah, harus ada value added lah, dikenal konsumen dan sebagainya. Telah banyak kegiatan marketing yang kita lakukan melalui iklan TV lah, melalui digital, sekarang kan sudah eranya dengan digital, itu pun kami lakukan. Tetapi tantangannya apakah dengan otomatis kita lakukan promosi dengan iklan TV ke digital, otomatis konsumen itu mau merogoh kantongnya untuk beli produk kita? Tentunya enggak. Kebetulan kami selaku prinsipal juga ada perusahaan distribusi Java, kami tangani sendiri, kecuali di luar pulau kami bermitra dengan distributor di daerah setempat. Salah satunya Pak Geri untuk wilayah Papua, kami juga bekerja sama dengan Pak Geri. Ya. Thank you Pak, sejalan Pak, nanti kami juga akan kesana dengan toko-toko kosmetik di sana, kita akan garap bareng ya Pak. Oh iya, siap Pak. Oke, nah tentunya begini, saya percaya bahwa yang namanya kekuatan offline itu kan tetap ada. Pada waktu menyiapkan materi dan yang sebagainya, sekarang kan musim e-commerce dan sebagainya lah. Ya, kita melihat bahwa tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan sales kami beberapa waktu ini juga dikontribusi juga dari e-commerce. Tetapi selalu kami bahas di tim internal bahwa Bapak Ibu yang sudah membangun offline gak usah berkecil hati. Dua-dua ini saling melengkapi. Dua-dua saling melengkapi. Jadi
walaupun satu kelihatan lebih dominan, satu tidak akan mati sebetulnya. Kami sudah buktikan di tempat kami. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah ketika memang digital marketing itu memang dibutuhkan, apalagi kuncinya 10 tahun ke depan, Pak Yongki tadi udah paparkan, memang ayolah digital lah gitu kan ya, bangun. Kita sudah lakukan sejak tahun 2017, kami sudah mulai lebih serius untuk tim digital marketing kami. Lalu pelan-pelan, memang nggak mudah awal-awal kita bangun seperti itu, perlu bangun timnya ya. Dan seusia kami yang generasinya lahir di tahun era 70-an gitu kan ya, ketika memang di bisnis kosmetik dan toiletries ini dunianya memang beda, cara komunikasinya beda dengan anak-anak muda. Mau nggak mau kita berubah, bahwa di company kami rekrut banyak sekali anak-anak muda yang kami juga harus merubah dengan gaya, style. Udah jarang banget itu kalau nggak ada acara-acara gini, udah lama nggak pakai batik gitu kan. Jadi ya pakai kaos oblong, ya sepatu sneakers dan sebagainya, celana jeans segala macam, is okay. Kita juga nggak keberatan ada yang bolong-bolong, sobek-sobek gitu ya. Dulu ke kantor kok celananya kayak gitu kok nggak sopan gitu ya. Tapi itu dunianya gitu. Makanya tipsnya adalah kita mau adaptasi dengan perubahan. Kami harus mau berubah gitu ya. Di sales, distribusi dan marketing pun kami berubah dengan caranya. Tetapi tadi sejalan dengan Pak Yongki bahwa monetasi digital itu memang jadi fokus kami untuk bagaimana kita menggabungkan digital ini dengan sales kami. Gitu. Kedua, inovasi. Sejak pandemi itu kami juga dibuat kaget-kaget ya. Belum pernah kepikiran sebelumnya sih bahwa lokal brand akan banyak sekali bermunculan di era pandemi 2020. Kami dibikin terheran-heran, bahkan shock luar biasa bahwa ternyata brand-brand yang tidak pernah kedengaran dulunya itu ternyata masuk ke pasar kosmetik dan benar-benar ngambil peringkat bukan tanggung-tanggung, bahkan menguasai pasar gitu ya. Nah, di situ kami benar-benar buka mata bahwa ini ada sesuatu yang memang harus kami lakukan, habis berubah. Bukan hanya pandai bikin produk tadi Pak Yongki bilang, tapi apa yang ada di dalam produk itu yang dari waktu ke waktu kami harus pikirkan diferensiasinya. Karena kalau tidak ada diferensiasi, orang mau bikin lotion itu dengan gampang. Perusahaan maklum itu banyak banget. Jadi kami yang sudah bangun pabrik, sudah ada GMP, sudah halal dan sebagainya. Sekarang perusahaan maklum itu banyak banget. Orang mudah banget untuk bikin. Nah, tetapi kabar baiknya adalah kalau kita punya inovasi, nggak usah terlalu khawatir gimana gitu. Yang penting produk ada value-nya. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya di menghadapi ya 10 tahun ke depan, tadi Pak Yongki secara singkat sudah sampaikan, kekuatan online offline ini harus kita padukan. Kalau kami punya prinsip bahwa ini tidak akan menghilangkan satu sama lain, tetapi ini kita akan garap menjadi satu kekuatan yang kuat. Kami sudah punya tim yang cukup banyak di offline. Kami sudah bangun puluhan tahun dari Aceh sampai dengan Papua. Suzuya kebetulan juga semua adalah rekanan kami. Tadi juga Freshmart juga kami sudah masuk produknya di sana. Kami punya tim di offline, kami selalu encourage mereka, ayo. Tetapi caranya mungkin yang harus dirubah. Tadi ada disinggung mengenai live streaming. Kami tidak alergi dan harus belajar banget bagaimana SPG kami bisa cuap-cuap live streaming. Bagaimana di toko kosmetik grosiran gitu yang biasanya hiruk pikuk dengan cuma ngurusin orderan, ngepack barang, ngirim, tapi bagaimana sekarang SPG kami latih sedemikian rupa untuk mereka cuap-cuap live streaming. Tadi juga disampaikan kan, live streaming. Jadi tokonya mungkin sama, tokonya itu, langganannya sama, tetapi bagaimana caranya mempromosikan produk kita supaya cara-cara yang memang diminati 10 tahun ke depan itu tetap nyambung dengan apa yang kita lakukan. Dari saya mungkin itu sih Pak. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Sumardi Wijaya. Banyak pertanyaannya, tapi sebelum memberi kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya, tadi hampir semuanya bicara sejalan dengan Pak Yongki ya. Saya terus terang nggak sejalan. Ya, tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti lebih percaya Pak Yongki daripada saya ya. Karena Pak Yongki pakai data, kalau saya pakai experience ya. Nah, saya punya experience begini Pak Ibu. Saya ini 10 tahun terakhir
menekuni bidang digital ya. Akhirnya saya masuk ikut menjadi kaum rebahan ya, Bapak Ibu. Nah, nanti silakan nanti yang bisa membantu saya menjawab. Saya suka beli susu kedelai 1 liter itu kalau di Indomaret itu 34.000 ya. Kemudian saya scroll di marketplace, Bapak Ibu, ketemunya harganya 26.000 Bapak Ibu. Beli 2 diantar gosen gratis ongkir. Saya bingung ini ngitungnya bagaimana gitu ya. Ya. Oke. Nah, akhirnya itulah yang membuat saya makin jadi rebahan. Kira-kira Bapak Ibu punya pengalaman begitu enggak? Ya? Begitu enggak? Ya? Jadi akhirnya saya jarang sekali, hampir nggak pernah ke modern market. Tapi maksudnya yang belanja istri saya, bukan saya. Tapi saya lebih condong ke online. Itu yang tadi saya maksud nggak sejalan. Tapi dimanapun juga kita lebih percaya data dan fakta. Mungkin ada yang bisa bantu jawab, kok bisa seperti itu? 34.000, saya beli online, 26.000, 2 biji gratis ongkir. Gosen lagi, gimana tuh Pak ceritanya Pak? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Mungkin itu kan kembali kepada support dari masing-masing prinsipalnya ya. Terutama di modern sektor pun, di supermarket, minimarket, suka terjadi juga. Tapi mungkin komunikasinya nggak sampai ya, karena Bapak langsung lihat dari handphone langsung terima dong, yang itu mungkin harus datang dan sebagainya. Walaupun tidak sama pasti ada, tapi support itu harusnya ada. Cuma kembali kepada karakter barang. Contoh, saya ambil contoh snack. Snack ini kenapa sih orang makan snack? Pertama, untuk mood booster. Ya, mood booster. Jadi kalau lagi belajar mau mood, kalau mood itu nggak bisa nunggu sehari. Tunggu online dulu, besok udah datang, moodnya sudah hilang. Oke? Nah, dia harus yang on the spot ya, langsung di lapangan. Tapi kalau mungkin yang sudah terbiasa makan rutin buat stocking, ini misalkan ada sepak bola mau makan kacang kita ya, nah itu mungkin stok bisa nunggu beberapa hari toh, kira-kira gitu. Jadi memang kembali tergantung pada karakter daripada produk itu sendiri. Kalau produk itu memang sudah terbiasa dan menjadi barang yang stok, mungkin dicari, apalagi kalau promosi ya. Tapi kalau enggak, kembali tergantung pada situasi. Kalau saya sih melihatnya begini Pak Yo, saya nggak tahu strategi dari masing-masing prinsipal kan berbeda. Tapi untuk mendapatkan trust dari consumer adalah akan lebih ideal jika tidak menerapkan pricing strategi seperti itu. Karena ya itu tadi trustnya jadi levelnya turun kan ya. Dan di masing-masing channel kehilangan credibility-nya gitu, atau juga opportunity-nya itu tadi. Nah, yang mungkin bisa dilakukan adalah bagaimana kita menempatkan masing-masing channel itu dengan portfolio tertentu, sehingga disandingkan atau disesuaikan dengan occasion-nya apa gitu. Seperti kalau misalnya ngomongin ke general trade gitu ya, kita bicara tentang packing yang kecil-kecil gitu, berbeda dengan yang kita taruh di modern trade ataupun di e-commerce. E-commerce bisa nggak punya pack yang berbeda? Kalaupun memang packnya sama, setidaknya pricing itu bisa diterapkan sejalan. Mungkin akan ada waktu-waktu di mana happy hour atau promotional season lah ya, gitu. Cuma bukan dalam konteks permanen, gitu ya. Itu yang mesti dijaga. Baik, terima kasih. Oke, karena waktunya tinggal 10 menit, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Yuk, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Tolong sebutkan pertanyaannya kepada siapa ya. Baik. Kalau sudah ada yang ditanya, Anda boleh pilih yang lainnya ya. Oke, silakan. Pertanyaan yang berikutnya silakan disiapkan. Oke, silakan dulu. Silakan dulu. Pertanyaan buat semuanya. Satu orang aja. Satu orang aja. Beda mungkin pemain snack sekali ya. Boleh. Gitu ya. Ingin tahu sebetulnya untuk manage distribution. Kalau misalnya kita mau menyasar ke daerah-daerah terpencil yang pelosok-pelosok, gimana kalian manage cost-nya ya? Apalagi distribusi gitu. Kalau kita ngomongin daerah-daerah yang hutan atau gimana gitu kan, sebetulnya marketnya lumayan besar di sana, tapi setahu saya kayaknya itu masih nggak
cover. Oke, kita tahan dulu ya. Oke, pertanyaan ini mau diambil siapa? Oke, Pak Ruli Tobing ya. Oke, pertanyaan kedua dan ketiga silakan. Untuk Pak. Oke, silakan. Silakan langsung aja Pak, suaranya mungkin bisa. Iya, mungkin tambahan juga untuk tadi statement dari Pak Theo. Pak, tanya Pak. Ya oke, di situ. Tadi kan dikatakan produk itu tergantung mood. Apakah juga offline itu dipengaruhi oleh impuls nggak, terutama snack? Dan tadi Pak Yongki mengatakan bahwa offline, online, lebih percaya ke offline. Kalau saya lihat perkembangan terakhir ini, itu tergantung produknya juga. Yang ketiga mengenai pricing, yang tadi selisih ya, itu juga cost OPEX daripada online itu lebih murah daripada offline, kurang lebih gitu. Tapi kalau perbedaannya sangat signifikan tadi yang dikatakan Pak Aryo, itu kayaknya mungkin stoknya juga nggak banyak. Kalau banyak sekali sih enggak gitu. Pengalaman kita Pak, kami dari perusahaan distribusi juga. Terima kasih. Pertanyaannya sudah pertanyaannya. Oke, ditujukan kepada Pak Theo ya. Baik, satu lagi pertanyaan untuk Pak Sumardi. Silakan. Oh, Bapak tadi sudah ya, yang lainnya yang belum ya. Baik, silakan. Untuk pertanyaan tentang marketing, silakan. Oke, silakan. Tolong sebutkan namanya ya, namanya dari perusahaan apa. Selamat sore, udah sore ya. Saya Maria dari PT Vivers Komunikasi Indonesia. Jadi mau tanya ini sekarang kan pasti sudah ada dua opsi ya Pak ya, online offline tadi. Jadi strateginya nih, karena kebetulan saya ini tipikal orang sekarang yang semua belanja saya lakukan di online. Jadi gimana caranya untuk menggrab kembali nih, karena kalau dilihat dari sisi perbedaan kan harganya tadi signifikan ya. Apakah memang strateginya nanti akan lebih ke online kah atau offline akan diimbangkan nih maksudnya dua-duanya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk para penanya ya. Silakan. Oke, kalau nanti kurang ingat pertanyaannya bisa ditanya ulang ya. Mau dari mana dulu? Silakan. Oke, boleh. Makasih buat pertanyaannya Mas Pak Wilson ya, Pak Wilson. SNS tuh sekarang punya sekitar lebih dari 250 titik dan 40%-nya ada di outer island gitu. Pada waktu kita menetapkan atau memutuskan untuk membuka satu titik, terutama yang di outer island, yang paling tricky adalah transportation cost. Karena jarak antara toko ke toko itu cukup jauh, beda dengan ada di Jakarta. Dan selalu itu yang menjadi kendala, yang itu yang kita hitung. Tapi sebelum kita menunjuk satu titik tertentu, yang kita lakukan adalah mencari tahu atau understand the market gitu ya. Potensi, kemudian jumlah penduduk, dan juga traffic gitu. Begitu justify, kita akan taruh gitu. Kita punya minimum threshold untuk bisa buka satu depo atau buka satu warehouse. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun kita tetap menganggap itu justifiable dan secara cost mahal, yang akan kita lakukan adalah channel focus gitu. Toko-toko belum tentu semua toko akan kita cover gitu. Ada yang direct, ada yang indirect. Itu strateginya gitu. Nah, mengenai indirect, contoh di beberapa daerah yang jauh sekali, kita bahkan sampai ke Maumere atau bahkan di Bulukumba gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita menetapkan satu jarak tertentu untuk mendistribusikan secara direct. Selebihnya tetap akan kita cover tapi lewat indirect. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita combine. Kalau enggak bisa jebol juga dari sisi costing. Tapi yang kita tetap mau ketika kita masuk ke satu toko, yang kita lihat daerah, potensi itu sendiri. Kemudian dari potensi lihat ke costnya dan juga lihat channel priority atau coverage priority yang akan kita mau lakukan. Sejauh ini masih manageable dan kita punya network juga untuk punya subdis yang bisa ngebantu kita juga untuk melakukan expansion of distribution itself gitu. Itu mudah-mudahan menjawab. Ya, baik, terima kasih Pak Ruli Tobing, kasih aplaus untuk Pak Ruli Tobing. Baik, berikutnya silakan Pak Ruli. Oke, terima kasih pertanyaannya.
Jadi kalau dari kami snack itu mana yang lebih penting? Memang pada dasarnya saat ini kita marketnya masih yang offline ya pasti. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa pertama kita harus tahu consumer behavior kita bagaimana, yaitu kapan, kenapa dia membeli barang kita, untuk apa, dan berapa sering dia beli barang kita, dan di mana dia beli, ya kan? Dan ternyata memang snack pada umumnya adalah keputusan membeli ada di toko, ya, sehingga di tempat langsung, sehingga memang terutama juga toko-toko itu tadi terbagi. Tadi Pak Guru juga katakan bahwa ada yang namanya channel warung, ya kan, mungkin pack size-nya berbeda, ada supermarket pack size-nya berbeda, dan konsumen karena snack ini sifatnya impuls ya, tidak pernah direncanakan dari rumah. Mungkin kalau terasi direncanakan terasi, ya saya beli terasi gitu ya. Tapi kalau snack relatif tidak, maka keputusan ada di toko, ya. Sehingga pada saat mereka melihat dan mereka teringat akan awareness dari produk tersebut dan mereka mengambil. Nah, sehingga ini sangat penting. Dan kalau online tadi the problem is sekarang bahwa tadi kebutuhan mereka kan sesegera mungkin. Keputusan tidak pernah langsung. Jadi kalaupun ada, kalau biasa mereka sudah rutin, baru mereka akan stop, mereka bisa beli online, dan lalu mereka dapat komunikasi tentang hal tersebut. Tapi kalau mereka jalan keluar semua pergi ke outlet manapun juga, mereka lihat, even di warung sebelah mereka lihat, mereka tertarik, mereka akan beli. Jadi kepentingan daripada snack menurut kami dalam level harga-harga tertentu masih sangat offline. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Theo Dasari. Oke, silakan berikutnya, silakan dijawab Pak jawab ya. Terkait dengan kebiasaan belanja online maupun offline, sekali lagi itu dikembalikan kepada kebiasaan konsumen. Contohnya, Pak ini kan lebih senang belanja online ya. Tetapi saya sudah pernah bicara dengan satu retailer di daerah Jawa Barat. Mereka bilang, mereka juga sudah mulai buka yang namanya online. Tapi mereka bilang banyak sekali kendala dengan online. Saya tanya, kenapa ya? Padahal segala upaya KOL-nya sudah ikut live streaming dan sebagainya, enggak. Ternyata begini, ada kebiasaan bahwa di Second City, di daerah Jawa Barat tersebut, orang itu haus hiburan. Jadi, kalau after office hour gitu ya, setelah pulang kerja mereka jam 6, jam 7, bagi penduduk di sekitar Second City, mereka nggak ada hiburan. Jadi kalau mereka selalu belanja online, ya sudah, mereka nggak kemana-mana. Jadi mereka pergilah sekedar jalan-jalan bawa waktu untuk belanja, gitu kan ya. Ini dari satu sisi ya. Tetapi mungkin untuk masyarakat di perkotaan kayak Mbak ini Jakarta, aduh ini macet dan sebagainya, parkir dan sebagainya, beli online aja, it's okay. Nah, tantangannya adalah tadi saya bicara bahwa online offline kita harus coba gabungkan jadi satu kekuatan sih sebetulnya. Satu dan lain nggak bisa saling meniadakan. Kita nggak boleh tutup mata bahwa penjualan di online itu cukup menjadi hal yang sangat diminati. Contoh, istri saya kalau jalan-jalan nih mau beli sesuatu, lihat sepatu aja, lihat nih udah ngukur, udah pas, terus dia buka handphone, saya pikir ngapain gitu kan ya. Dia bilang di online lebih murah. Pulang kita ini beli nggak? Tapi di mobil saya ngomong gini, sekali-kali kalau selisihnya nggak jauh, mau dibeli gitu. Kan ya, itu yang buka toko juga sayang kan, mereka juga banyak sewa. Kalau semuanya belanjanya di online, tutup mereka gitu kan. Jadi ini dibalikan lagi kepada habit sebetulnya. Memang itu banyak promo lah, misalnya di online itu banyak lah kayak gitu tadi ya, ongkir gratis dan sebagainya. Tapi saya percayalah bahwa pada dasarnya orang Indonesia itu juga senang yang namanya jalan-jalan, senang hiburan. Makanya saya pesan ke tim di offline, perbanyak kegiatan-kegiatan yang juga menarik konsumen. Contoh, kalau di online misalnya cuma diskon free ongkir, ya di offline mikir dong, gitu kan ya. Dia gak hanya ya diskon, tapi misalnya kalau datang ke counter, kalau datang di outlet dapat free gift apa yang di online nggak dapat. Jadi memang ini harus kita bedakan supaya tetap yang di offline pun nggak semuanya habis oleh konsumen yang belanjanya online. Semoga menjawab. Baik, terima kasih aplaus. Ya, sebelum kita tutup karena sudah dikasih kode ya,
Oke, kata kuncinya kembali next decade 10 tahun ke depan. Saya masih ingat bosnya Pak Ruli dulu punya visi 10 tahun ke depan gitu ya. Oke, saya masih ingat dulu waktu ikut waktu ikut kick off meeting gitu ya. 10 tahun ke depan. Nah, silakan satu statement masing-masing bapak-bapak yang luar biasa ini. Kira-kira apa yang akan terjadi di bidang Anda masing-masing 10 tahun ke depan? Silakan. Yang penting adalah pertama kembali saya bilang kenali konsumen Anda, ya, pastikan mereka akan berbelanja produk Anda di mana. Kenapa? Karena semua channel itu penting, ya. Dan trik channel itu untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen kita secara efektif, efisien. Dan jangan lupa digitalisasi tidak bisa kita hindari, baik offline maupun online. Baik, terima kasih. Oke, silakan Pak Ruli. Kalau dari kami sebagai distributor tentunya tetap mengikuti perkembangan market atau dinamika yang ada dari semua channel, tapi juga nggak hanya ngikutin, bagaimana kita bisa ahead dari perkembangan yang ada supaya bisa mengantisipasi masa depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang kontrol and monitoring. Menjadi distributor itu dengan banyak sekali sales force, kuncinya adalah monitoring dari sisi eksekusi, punya tools, punya teknologi yang tepat untuk memonitoring kinerja dari sales force kita. Kalau nggak bahaya tuh, bisa lepas monitoringnya. Nah, yang terakhir adalah kalau dari kami selalu ada gas, ada rem, gitu. Gas dari sisi top line, jualan dan yang lain, tapi jangan lupa remnya ada cost yang kita mesti manage karena dari prinsip juga memberikan margin yang terbatas untuk distributor kita, gitu. Jadi itu yang kita harus jaga terus. 10 tahun ke depan akan seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Pak Ruli. Silakan Pak Sumardi. Ya, kalau dari kami tadi saya sudah sampaikan di depan ya, 3 strategi kami untuk 10 tahun ke depan. Pertama, memang monetasi digital. Digital memang kita sadari bahwa ini adalah tuntutan yang mau nggak mau kita harus lihat, dan ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa ke depan. Yang kedua, inovasi. Tetap di industri kosmetik toiletry seperti kami, tetap perlu yang namanya inovasi. Tadi produk kosmetik itu, produk beauty itu bukan hanya sekedar menghadirkan produk beauty, tetapi 10 tahun ke depan konsumen akan makin pintar, akan kebutuhannya juga makin meningkat, bukan hanya sekedar pengen good looking aja, tetapi harus ada sesuatu inovasi yang kita harus tambahkan. Yang ketiga nggak kalah penting, karena kita punya kekuatan di offline dan online, ini jangan ditiadakan satu sama lain. Satu lebih dibesarkan, yang satu dikecilkan. Tetapi biarlah ini kita coba pandai-pandai atur menjadi satu kekuatan yang ke depan ini menjadi saling melengkapi dan bahkan bisa saling mengisi, dan mungkin satu menjadi satu kendaraan untuk yang satunya lari lebih kencang. Jadi kita alami bahwa dengan viralnya di digital marketing, impact di offline pun akan saling ikutin. Jadi ini yang akan kita lakukan, tiga-tiga ini akan kita kombinasikan untuk menjadi satu kekuatan menghadapi persaingan yang gak mudah. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk bapak-bapak yang luar biasa ini. Baik, dengan demikian kita karena sudah di 0 menit ya, jadi kita pas ya. Pas on time. Terima kasih Pak Yongki, terima kasih Bu. Ya, oke. Waktu dan tempat kita kembalikan ke Bu. Kami mohon untuk kepada narasumber untuk dapat tetap di panggung beserta Pak Haryo. Untuk kami mengundang Bapak Rudi dari Bu Cherry untuk membantu menyerahkan souvenir. Mau ambil dokumentasi dulu dari panitia, kami mohon ya untuk dokumentasinya. Terima kasih nih, kami minta tepuk tangannya kepada Bapak Haryo dan kepada seluruh narasumber yang ada di atas bangsa ini. Foto bersama ya. Oke.